Pada video kali ini saya akan berbagi soal PPS Pemilu 2024 Part 1. Tapi sebelum dilanjutkan, mohon untuk di-subscribe video ini. Soal nomor 1. Berapa jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota? A. 1% dari jumlah pemilih tetap. B. 1,5% dari jumlah pemilih tetap. C. 2% dari jumlah pemilih tetap. D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. E. 3% dari jumlah pemilih tetap. Jawabannya adalah D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Soal nomor 2. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara. B. Panitia pemutakhiran suara. C. Panitia pemungutan suara. D. Panitia pemilu suara. E. Petugas pemilihan suara. Jawabannya adalah C. Panitia pemungutan suara. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarlih. Pantarlih diangkat dan diberhentikan oleh A. PPS, B. PPK, C. KPU, D. KPPS, E. Pemerintah daerah. Jawaban yang benar adalah A. PPS. Soal nomor 4. Apa kepanjangan dari Pantarlih? A. Panitia pemutakhiran data pemilih. B. Pelaksana pemutakhiran data pemilih. C. Petugas pemutakhiran data pemilih. D. Panitia pemutakhiran data pemilu. E. Pelaksana pemutakhiran data pemilu. Jawaban yang benar adalah C. Petugas pemutakhiran data pemilih. Soal nomor 5. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada kecuali A. PPK, B. Panwaslu Kelurahan Desa, C. Peserta pemilu tingkat kelurahan desa, D. Perangkat pemerintahan tingkat kelurahan desa, E. Pantarlih. Jawaban yang benar adalah E. Pantarlih. Soal nomor 6. Berapa jumlah anggota PPS? A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Jawaban yang benar adalah B. 3 orang. Soal nomor 7. PPS berkedudukan di A. Provinsi, B. Kabupaten Kota, C. Kecamatan, D. Kelurahan Desa, E. Ibu Kota Negara. Jawaban yang benar adalah D. Kelurahan Desa. Soal nomor 8. PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. PPK, D. KPPS, E. Bawaslu. Jawaban yang benar adalah B. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 9. Susunan keanggotaan PPS terdiri dari A. 1 orang ketua dan 2 orang anggota, B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, C. 2 orang ketua dan 1 anggota, D. 3 orang ketua merangkap anggota, E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Soal nomor 10. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018. Jawaban yang benar adalah D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 11. Ketua PPS sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dipilih oleh A. PPK, B. KPU Kabupaten Kota, C. Anggota PPS, D. Bawaslu,
E. Panwaslu. Jawaban yang benar adalah C. Anggota PPS. Soal nomor 12. Sesuai Undang-Undang Pemilu, PPS dibentuk paling lambat A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibuka paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. 4 bulan sebelum penyelenggara pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang benar adalah A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Soal nomor 13. Komposisi keanggotaan PPS sesuai dengan Undang Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, E. 60%. Jawaban dari soal nomor 13 yang benar adalah B. 30%. Soal nomor 4. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS bertanggung jawab kepada A. Bawaslu, B. DKPP, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panwaslu, E. Bupati. Jawaban yang benar untuk nomor 14 adalah C. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 15. Kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dibentuk oleh A. KPU, B. Bawaslu, C. PKK, D. PPS, E. Panwaslu. Jawaban yang benar adalah D. PPS. Soal nomor 16. Berapa jumlah anggota KPPS? A. 4 orang, B. 5 orang, C. 6 orang, D. 7 orang, E. 3 orang. Jawaban yang benar adalah D. 7 orang. Soal nomor 17. Siapakah yang bertugas dalam melakukan pemungutan suara di TPS? A. KPU, B. PPK, C. PPS, D. KPPS, E. Pantarlih. Jawaban yang benar adalah D. KPPS. Soal nomor 18. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. KPU Bawaslu, D. KPU Bawaslu KPI, E. KPU Bawaslu DKPP. Jawaban yang benar dari soal nomor 18 adalah E. KPU Bawaslu DKPP. Soal nomor 19. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah A. DK Bawaslu, B. DK KPU, C. MK, D. DKPP, E. MKD. Jawaban yang benar adalah D. DKPP. Soal nomor 20. Daftar pemilih tetap DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, D. KPPS, E. PPS. Jawaban yang benar adalah A. KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 21. Berapa jumlah pantarlih untuk setiap TPS? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Jawaban yang benar adalah A. 1 orang. Soal nomor 22. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada
A. 13 Februari 2024, B. 14 Februari 2024, C. 15 Februari 2024, D. 16 Februari 2024, E. 17 Februari 2024. Jawaban yang benar dari soal nomor 22 adalah B. 14 Februari 2024. Soal nomor 23. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh A. KPU, B. Presiden, C. Bawaslu, D. DPR, E. MK. Jawaban yang benar adalah B. Presiden. Soal nomor 24. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta, B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta, D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta, E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi, KPU di setiap provinsi, dan KPU kabupaten kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban yang benar adalah B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Soal nomor 25. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik ini dilakukan dengan melibatkan A. KPU dan Bawaslu, B. MK dan Presiden, C. KPU dan MK, D. Bawaslu dan MK, E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawaban yang benar adalah A. KPU dan Bawaslu. Soal nomor 26. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggara pemilu kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggara pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Jawaban yang benar adalah D. Ketokohan. Soal nomor 27. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, maka masa kerja BPS diperpanjang dan di BPS diberlakukan paling lambat A. 2 bulan setelah pemungutan suara, B. 3 bulan setelah pemungutan suara, C. 4 bulan setelah pemungutan suara, D. 5 bulan setelah pemungutan suara, E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawabannya benar adalah A. 2 bulan setelah pemungutan suara. Soal nomor 28. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18, B. 20, C. 22, D. 19, E. 25. Jawaban yang benar dari soal nomor 28 adalah A. 18. Soal nomor 29. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab pada A. Bupati, B. Bawaslu, C. Gubernur, D. KPU Provinsi, E. Presiden. Jawaban yang benar adalah D. KPU Provinsi. Soal nomor 30. Dalam Undang-Undang Pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggara pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawaban yang benar dari soal 30 adalah E. Bebas. Soal nomor 31. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab pada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK Komisi Pemberantasan Korupsi,
D. Eksekutif, dalam hal ini presiden, gubernur, dan bupati wali kota. E. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jawaban yang benar adalah B. Rapat pleno. Soal nomor 32. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali A. Relawan pengawas pemilu. B. Pendidikan politik bagi pemilih. C. Survei tentang pemilihan. D. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih. E. Perhitungan cepat hasil pemilihan. Jawaban yang benar dari soal ini adalah D. Melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih.